Hai TPPL dimanapun berada, balik lagi dengan host magang Della Hoyrunisa di sini bersama tim advokasi peduli pemilu TAPP. Nah, ini dia hari ini masih wajah-wajah lama. Kita tanyain dulu nih ya sama teman-teman abang-abang bro PSI, pecinta sayang istri ya. Hampir tetap ya. Sekarang kita tanyain dulu nih, gimana kabar Bang Iqbal? Kabar keuangannya maksudnya? Wah, janganlah kalau di Oh, sini. jangan ya. Alhamdulillah lah, semua alhamdulillah kabar saya sehat, baik-baik aja gitu. Dela Alhamdulillah. sehat Dela. Alhamdulillah. Ini Tinggal udah nungguin video keberapa nih? 3 kayaknya. Tinggal Wah. nungguin kontrak offering aja sih ini. Siap. Iya. Berapa? 3 video lagi ya? Iya, 3 boleh, video boleh, lagi boleh. baru Oh. permanen Oh, kan? masih probation sekarang ya. Iya. Kita beralih ke sebelah kiri Bang Iqbal, ada Bang Gugum di ujung sana. Siap, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bang pakai baju kuning hari ini ada menandakan sesuatu tidak nih? Wah, bahaya nih. Enggak ada hubungan dengan Oh, partai nggak ada, politik. nggak nggak ada ada ya. disclaimer dulu ya. Berarti bukan termasuk dari Loh, kadang itu lihat kemenangan biru ya? menampun ya. kadang Bukan. warna baju sekarang suka dikait-kaitkan ya. Iya, benar, makanya benar. itu yang identik dengan jeans itu ada blue spot katanya. Enggak. Enggak. Apa ada hubungannya mungkin Irfan? Oh, Bukan bagian dari koalisi. Bukan bagian dari. koalisi. Jadi disclaimer kita di sini mungkin teman-teman kok aktif banget TAPP mengomentari apapun ya, namanya kita peduli sama pemilu kita ya. Jadi disclaimer ini tidak ada hubungannya dengan dukungan dengan paslon manapun. Irfan gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Nah, coba gini Del, tadi kan ini kita agak lama nih nunggu Iqbal gitu kan. Nah, Loh, gua mau kok saya? klarifikasi dulu nih tadi nih. Dela kata Iqbal setiap jadi host nih harus disediakan Riders. rider, rokok, terus kopi hitam, kembang. Bener seperti itu Del. Boleh Ini harus kalau ada mah kan klarifikasi kalau nih, Iqbal rokoknya ada mah jual-jual kita bisa Dela jual terus lagi nih. aja. Bisa jual lagi aja kan. Lumayan buat transport ya kali. Bendahara bisa sih. Dela ini kayak ini ya, kayak diva aja ya. Apa itu? Nggak, kayak diva mau manggung kan ada riders yang khusus gitu ya. Iya dong. Oh, untung nggak minta mandi air aqua. Aduh, sponsor menyebut merek. Nah terakhir nih ada Bang Dharma, gimana nih habis flight dia ini, for your information itu teman-teman. Jadi agak sedikit lemes apa gimana nih Bang? Ngantuk. Oh ngantuk ya. Mungkin kita minta sponsor Kopiko nanti ya next. Nanti buat kedepannya gitu ya. Jangan permennya dong. Apa tuh? Kopi kok jangan kalau kopi kok kan permen. Kopi dong yang iya, kepala api lah iya. minimal. Ya biar nggak kelamaan nanti kita dikira ngelenong di sini ya. Kebetulan kita nggak lagi ngelenong. Nah gimana nih teman-teman Tap People dimanapun berada, pemilihan presiden tinggal beberapa hari lagi. Udah siap belum? Udah menentukan belum nih pilihannya mau kemana? Mungkin dengan nonton TAPP ini teman-teman jadi lebih yakin. Bisa jadi jangan lupa di subscribe dan di komen di bawah ya. Kita langsung aja nih, mungkin mau tahu yang lagi rame-rame nih sekarang nih. Mungkin ke Bang Gugum dulu deh. Kemarin kan ada putusan MK nomor 90 yang mengajukan itu dari Prof Denny Indrayana dan teman-teman ya. Bang Gugum melihat putusan MK tersebut dan menanggapinya seperti apa Bang? Iya, jadi kemarin bukan putusan ini ya. Intinya adalah putusan kemarin itu pengujian tentang aspek formil ya, putusan 90. Nah kan kita tahu berubahnya syarat sampai akhirnya Mas Gibran bisa maju itu kan karena putusan MK, putusan 90. Nah Pak Denny sama kawan-kawan itu mencoba untuk menganulir itu dengan menguji ulang gitu ya. Dan kemarin permohonan Pak Denny udah diputus oleh MK dan ditolak. Nah jadi kandas dah tuh permohonan uji formilnya. Jadi putusan yang melenggangkan Mas Gibran itu nggak bisa diutak-atik dan harus diterima. Beliau sudah jadi cawapres. Nah nanti tinggal kembali kepada masyarakat pemilih yang menentukan. Betul, karena Gitu. mengutip kata Pak Prabowo juga kan, kalau nggak suka kami jangan pilih kami gitu katanya ya Bang. Jadi kembali ke pemilih yang di rumah gitu. Nah lagi rame juga Bang Iqbal, kan ada dari salah satu wali kota Medan ya, Bang Bobi Boleh sebut Nasution nama? itu. Oh, iya. Ya kan Oh, iya. wali Cuma kota. satu. Iya kan cuma satu. Wali kota Medan kan cuma satu ya. Bang Bobi Nasution itu joget gemoy katanya. Nah Iya. menurut Bang Iqbal tuh kan dia masih menjabat nih. Iya. Nah itu seperti apa? Ini pertama mau ngomentarin goyangannya atau etis atau enggaknya nih Del? Etis atau enggaknya kan dia lagi menjabat nih. Gue pikir mau komentarin goyangan, kok goyangan sih oke juga lah. Oh iya ya, bisa nggak Bang? Bersemangat? Oh enggak. Enggak. Cuma secara etis
ini nggak etis ya. Maksudnya ini juga selaras ya dengan judicial review yang dilakukan oleh TAPP kan kemarin. TAPP melakukan judicial review beberapa pasal terkait dengan ini larangan kampanye bagi gubernur, presiden ya aparatur pemerintahan lah terhadap keluarganya. Nah, diperbolehkan asal cuti. Nah, masalahnya kemarin itu Bobby itu posisinya masih sebagai wali kota dan dia seolah-olah dia bikin joget itu kan mendukung kakak ipar ya kan, Mas Gibran. Nah, artinya secara etik kurang pantas lah. Ya kita tunggu hasil putusan kita. Sidang kita kapan lagi ya soal ngomong-ngomong yang soal Nanti etik ini ya? Belum dipanggil kan? tanggal Ini udah dipanggil ya? Etik ini belum. tanggal 20 ya, tanggal 20-an. Nah, Ya 20-an. ya mudah-mudahan ke depannya hal-hal itu nggak terjadi lagi lah. Makanya kita concern. Jadi banyak prediksi TAPP ini yang kejadian. Itulah kita bukan peramal tapi kita bisa memprediksi. Ya itu dia tadi karena sesajennya kopi tadi itu ya Bang Iqbal, bukan ya? Bukan. Jadi kalau menurut Abang agak kurang etis gitu ya. Kurang etis kalau terkait gitu ya. menurut gua. Mas Bobby itu. Kalau Bang Dharma sendiri melihat Mas Bobby goyang gemoy ini seperti apa? Ya nggak tahu waktu itu udah ada sebut kampanye apa enggak ya. Dia kalau mau goyang aja dan gemoy juga kok Mas Bobby. Ya berhak. Ya udah, ya sementara secara hukum ya nggak ada masalah. Ya no problem. Kan kalau etik kan emang masih ada etik hari gini gitu. Yang masih ada. Ya udahlah. Jadi Mainkan aja yang bisa dimainkan gitu. iya, pemilu apa katanya? Pemilu kita damai lah, insya Allah lah seperti itu ya kan. Nah, Irfan sendiri nih sekarang melihat pemilu, perkembangan isu-isu pemilu saat ini seperti apa? Ada Mas Bobby yang goyang gemoy, ada beberapa banyak yang oke gas dan teman-temannya, itu seperti apa? Giliran dia biasanya dikasih pertanyaan sulit ya. Enggak kok. Enggak ya. Giliran gua nih pertanyaannya lain. Tadi nanggepin Bobby, gua berarti nggak boleh nanggepin Bobby ya. Ini artinya gak ada skrip cuy. Iya. Kan kita nggak di setting, Kayaknya nih gua terus nih. Nggak di setting, kebetulan aja itu. Kebetulan di otak, Jadi isu-isu yang hangat ini dari mulai joget-joget gemoy lah udah biasa gitu kan. Isu-isu pelanggaran itu ya terus terjadi. Jadi gua sih terus terang ya pesimis dengan pemilu ini. Kenapa pesimis ya? Karena diawali dari mulai pendaftaran segala macam yang bermasalah. Jadi sudah ibaratnya nggak ada harapan lagi kalau ini akan berjalan secara netral gitu. Selama ya kembali lagi ke masalah posisi presiden ini masih terus sampai sekarang lebih condong untuk membackup melakukan kampanye terselubung untuk salah satu paslon tertentu. Ya gue sebut aja paslon 02 gitu kan. Ya jelas di situ anaknya ikut kompetisi sih. Mana ada sih bapak yang nggak support anaknya ya, gitu kan. Betul. Jadi gue terus terang pesimis lah ini akan berjalan secara netral gitu. Jadi isu-isu pemakzulan itu kenapa muncul naik ya adanya pelanggaran seperti ini. Makanya masuklah isu pemakzulan gitu. Nah, jadi sekarang kan udah mulai banyak tuh yang berkomentar kan dari para pakar hukum terkait dengan isu pemakzulan. Tapi gue melihatnya mereka yang berbicara masalah isu pemakzulan ini dia bukan berbicara secara dari sudut pandang hukum, tapi lebih dari sudut politiknya. Karena ya merangkap bro, karena kan banyak dari pakar hukum yang masuk sebagai politisi dan sebagai tim pendukung salah satu paslon Iya, gitu. betul. Oh iya, ada beberapa yang salah satu ini ya Ada wakil tim. Hampir semua terbagilah terpecah gitu kan di setiap paslon ada pakar hukumnya masing-masing. Cuma kan ada yang pro, ada yang kontra terkait dengan isu pemakzulan itu gitu.
Begitu Begitu dia Dela. tadi. Kalau untuk isu-isu pemakzulan nanti kita bahas dari segmen ya nanti sama Irfan, yang mungkin teman-teman kemarin melihat beliau hanya hadir di belakang video saja. Di akhir sedikit ini kita agak banyak-banyakin ya. Fedi kali ini emang sengaja gitu ya. Nah, kita juga udah tahu kalau kemarin itu KPK mengadakan debat terbuka tentang paku integritas gitu kan. Pengen tahu pendapat Bang Dharma dari visi misi para paslon kemarin di debat KPK tentang paku integritas kemarin, menurut Bang Dharma seperti apa? Ya, berjalan lancar ya, dan akhirnya kita lihat mereka bertiga akur, berenam. Oh ya, bernama aku Bernama udah akur, salaman udah salaman. kemarin. Ya akhirnya Anies salaman dengan Iya. Prabowo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya kayaknya sih nggak gimmick ya, tapi tulus dari hati kayaknya. Kan tadi kita udah ngopi kental jadi tahu lah. Tidak ada pakar-pakar ekspresi juga nih kita di sini. Bener, jangan-jangan memang Prabowo sudah mengajak semua calon itu ke kopi bareng ya, pada Iya. akhirnya akrab ya. Nggak tahu Terus juga. kalau menurut Bang Dharma dari pemaparan visi misi tentang paku integritas maksudnya di KPK kemarin itu dari ketiga paslon, ada nggak isu-isu atau mungkin topik-topik yang belum tersentuh dari visi misi mereka bertiga kemarin? Kalau saya sih seneng yang diungkapkan oleh paslon 01 ya, Anies. Itu lebih ada perubahan lah. Di KPK yang lain kan cuma penguatan gitu-gitu. Kalau ngomong penguatan, saya juga bisa penguatan aja. Tapi secara konsep tuh apa? Ya cuma secara politik itu diterima apa enggak gitu. Dan kita tahu ya Anies kan nobody lah untuk hari ini gitu. Apakah mau berjalan maju dengan sistem sekarang yang udah terbukti carut-marut, udah ada 2 komisioner ya. Komisioner yang mundur. Dan jangan lupa hari ini Oh ya, ketuanya ketuanya ditahan. ditahan, bro. Ketua KPK-nya ditahan. Ya itu kan berarti ada masalah secara sistem waktu itu kan, ya nggak sampai beginilah gitu. Ya mudah-mudahan ya kayaknya kita negeri coba-coba ya. Dicoba dulu begini, coba dulu begitu. Iya, Ya udah. iya. Yang mana yang Mudah-mudahan cocok gitu ya. mudah-mudahan ketemu keseimbangan, di restore balik ke kemarin. Jadi kalau menurut Bang Dharma dari pemaparan kemarin lebih condong ke visionernya ke 01 gitu ya. Ya lebih cocok aja. Lebih cocok aja dengan visi misinya ya. Semoga lah ya kita tuh pilihan balik lagi ke pemilih di rumah. Nah, untuk Bang Gugum sendiri menanggapi tentang visi misi ketiga paslon di paku integritas KPK kemarin, itu seperti apa, Bang? Iya, kemarin sih ngelihat sekilas saja ya. Tapi karena nggak ada debat terbuka jadi kurang menarik ya. Kurang menarik. Iya, tapi kalau ruang mereka untuk menyampaikan visi misi sih kayaknya udah dikasih sangat bebas tuh. Jadi sampai keluar semua visi misinya. Cuman itu tadi kalau saya sih concern harusnya para paslon itu memang bicara lebih ke nggak cuma sekedar harapan menguatkan aja ya, tapi langkah strategisnya gimana. Sebenarnya KPK itu kan ya di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini kan setelah perubahan undang-undang KPK tuh udah nggak independen lagi gitu. Itu yang paling fundamental sih, dia udah ditarik jadi lembaga pemerintah gitu. Sementara kan dulu desainnya independen. PR terbesar itu sebetulnya narik menjadi posisi independen dan kemudian baru tuh dia bisa berperformanya seperti kayak dulu lagi. Nah, ya kemarin ya udahlah itu sebagai hanya visi misi aja ya. Cuman kurang begitu maksimal sih kalau menurut saya sih ya. Tapi ya memang paslon 01 masih lebih fresh lah dari segitu. Mungkin karena idenya perubahan ya. Gitu. Iya, mengusung perubahan itu tadi ya, itu dia. Mau ke Bang Iqbal nih sebentar. Bang Iqbal kuliahnya dulu berapa tahun nih, Bang? Waduh, Mau kok tahu nih. apa hubungannya nih Karena dengan paslon kuliah? 01 itu bilang untuk anak-anak hukum dia mau nanti dimasukin ke mata kuliah anti korupsi. Waduh, Makin lama lagi ya nih teman-teman hukum Waduh. kuliah nih menurut Bang kayak Iqbal ini nih. ya, Setuju nggak nih? mata kuliah kewiraan ya. Mata Wah. kuliah namanya anti korupsi kata Anti korupsi, kata ngapain? Pak Anies. Iya, nanti dijadiin salah satu mata kuliah wajib untuk teman-teman hukum. Gimana Bang Iqbal? Ya boleh-boleh aja sih. Sebenarnya kan kita udah ada di hukum acara pidana kalau memang pidana khusus kalau di fakultas hukum ya. Mungkin kalau untuk di fakultas lain boleh lah itu. Kalau di hukum nggak perlu lagi. Cuman gini. Oke, masa di seni budaya bahas itu kan. Ya kalau seni budaya lain lah. Cuman gini, ada satu tanggapan ya gue kemarin itu yang belum dibahas sama teman-teman. Mungkin isu yang memang yang paling belum dibahas tuh karena debatnya berjalan statis ya, kurang dinamis. Itu mereka tuh nggak ada satupun yang menyebut
ya khususnya pasangan nomor urut 1 dan 3 itu soal nepotism atau nepotisme. Hari ini kita banyak melihat kejadian-kejadian ya Pak Irfan ya soal nepotisme kan. Apakah itu korupsi? Apa itu korupsi atau bukan? Nah, itulah maksudnya. Nggak tersentuh di kemarin di Paku tersentuh Integritas kemarin. ya. Nah, soal oke. nepotisme inilah yang masalah akhir-akhir ini mencederai bangsa kita, mencederai demokrasi kita, melecehkan kedaulatan rakyat Indonesia, nah, seperti itu. Dan memang dalam visi misi kemarin itu ya memang yang masih kurang greget ya tetap Pak Prabowo hanya menaikkan gaji ya itu sama dengan visi mereka ngasih makan itu loh, ngasih makan siang gitu. Dan memang nggak mau digaji sampai 100 juta pun kalau moral lu jelek juga nggak akan beres gitu. Bukan di situ problemnya. Jadi abang yang dari awal itu agak mencondongkan mendukung 02 ini melipir nih. Ini saya prihatin aja. Oh, Saya iya, prihatin iya. kok Bentuk kepedulian kok 02 ya. seperti itu Oh, gitu, iya, hanya iya, menaikkan iya, gaji iya, gitu iya. loh. Iya, Deh. iya, Harusnya iya. bisa lebih ya. Harus bisa lebih. Iya. Ayolah, come on Pak Prabowo. Belum udah puas. biru gue udah ini deh. Oh iya. Udah belang-belang nih ya, biru putih nih. Iya. Belang-belang nggak itu. Nah itu dia tadi untuk mungkin kalau ada nggak nih mungkin dari Bang Dharma atau Bang Irfan boleh tentang saran untuk ketiga paslon tentang Paku Integritas atau pemberantasan korupsi ini tadi. Saran-saran mungkin yang belum tersentuh mungkin seperti itu Irfan boleh. Yang terkait Paku Integritas KPK ya kemarin. Ya memang kemarin itu kan bukan debat ya, hanya penyampaian gagasan dari para paslon nih mau dibawa kemana nih KPK sekarang gitu kan. Jadi sih gua melihat dari ketiga penyampaian para paslon sih sebenarnya standar lah ya, semuanya bagus, sisinya mau dibawa ke arah yang lebih baik lagi, ke sisi positif. Tapi dari ketiga itu memang yang lebih ditekankan sih gue lebih kepada masalah etika moral ya, terutama mungkin dalam proses rekrutmen gitu kan. Kalau mengenai kesejahteraan sih gue rasa ya namanya kesejahteraan orang nggak akan ada puasnya gitu. Nah terus yang isu satu lagi terkait dengan memiskinkan koruptor. Nah kalau memiskinkan koruptor itu gua rasa sih yang perlu berperan banyak itu tidak hanya KPK, karena perlu melibatkan DPR, lembaga-lembaga lainnya gitu. Jadi tidak serta-merta dari kewenangan presiden itu bisa menyelesaikan terkait dengan program memiskinkan koruptor. Karena kalau memiskinkan koruptor sih sampai saat ini pun pasalnya sudah ada gitu terkait dengan penyitaan aset gitu kan. Nah terus yang usulan saran-saran untuk KPK gitu kan, ya gua sih lebih kepada menitik beratkan ya rekrutmen pegawai-pegawai KPK, etika moral lah yang lebih penting ya, karena etika dan moral itu lebih tinggi daripada hukum. Karena selama ini gua pernah lah ya, maksudnya tuh bersentuhan dengan orang-orang KPK, karena kan ada beberapa klien juga yang pernah diperiksa di KPK, dan gua mengalami sendiri gitu ya, bagaimana kinerja KPK dari mulai orang-orang dari penyidikan sampai ke tenaga lapasnya ya memang pungli itu ada gitu, khususnya di lapas, gua akuin itu gitu. Tapi waktu itu coba-coba. bukan coba-coba, tapi dari klien yang bercerita, oh ternyata Pak kalau Testimoni klien. testimoni gitu, Ya, ternyata gimana Pak itu, kalau Bang? kita mau masukin ini atau mau nganter barang ya adalah pungli gitu. Berarti nggak beda jauh dengan yang lapas pada umumnya gitu. Irfan, sorry ya, ini di luar konteks. Jadi gua tuh kemarin sama Pak Irfan kan waktu kita, ingat nggak waktu kita lewat daerah Matraman di daerah Senen, ada salah satu caleg dari Gerindra itu concern sekali dengan jargonnya tuh untuk korupsi. Dia tuh jargonnya kalau gue bacain ya, waktunya cabut nyawa koruptor, dukung saya bantai habis pejabat korup busuk di DKI. Wah, gue rasa ini loh satu-satunya di Indonesia menurut gue ya, caleg yang berani dia ya. berani loh untuk DPRD DKI. Gue nggak akan sebut nama, tapi silakan cari di daerah Ya, Matraman. gua lihat waktu itu. Dan gue sempat japri lah, gue mendukung ide gagasan beliau, gue menyemangati maksudnya. Dia,
Apa nih pertanyaannya nih? Enggak ada pertanyaan. Ngobrol aja, ngobrol kirain aja. Ada pertanyaan gitu. Jadi hukuman mati atau miskin? Oh, jadi intinya caleg ini mau menghukum mati koruptor. Hukum gitu. mati koruptor, Pak Irfan. Ini maksud saya yang sangat Oh, gantiin gantiin fungsi malaikat ya. Cuma dari situ gue balik bertanya gitu. Kewenangan DPRD ini apa untuk mengeksekusi koruptor gitu? Yang penting janji dulu. Iya benar-benar Mungkin yang penting janji tupoksinya dulu. masuk gak gitu Mungkin dia kan? bikin perda Gua sendiri aja. agak bingung juga gitu kalau anggota DPRD bisa mengeksekusi koruptor gitu. Namanya kampanye kan orang supaya bombastis mungkin biar bisa jadi perhatian masyarakat gitu Iya kan. benar-benar menciptakan 40 kota selayaknya Jakarta juga nggak apa-apa katanya. Iya, Gak apa-apa deh. apa Iya. namanya kampanye kan? Boleh, Nggak masalah. itu kan namanya juga kampanye. Iya benar. Nah itu dia tadi tanggapan dari teman-teman abang-abang dari TAPP. Kita ke segmen terakhir ini abang-abang dengan tema terakhir prediksi abang-abang TAPP untuk debat cawapres yang selanjutnya itu dengan tema lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat, adat dan desa. Nah, mau siapa nih yang duluan untuk ngebahas? Mungkin Bang Iqbal boleh. Bagaimana nih? Ya, gua ngangkat mic tuh bukan berarti gua Oh bukan duluan. ya? Oh kirain udah siap-siap gitu. Nah Tapi prediksi abang gimana nih dengan debat cawapres itu? Gua ringkas aja ya. Sorry ada beberapa contekan nih karena agak-agak panjang juga nih mungkin ya. Mungkin gua klasterin kali ya. Jadi ada beberapa permasalahan mungkin terkait kalau concern gua adalah deforestasi ya. Deforestasi di Indonesia tuh akhir-akhir ini terjadi karena dua masalah. Nah, yang pertama adalah karena terkait dengan food estate di Kalimantan, di Gunung Mas. Yang kedua adalah karena tambang, khususnya ya sekarang yang lagi rame nikel. Nah, itu mungkin yang akan menjadi concern. Apakah ada lagi pembulian mungkin akan dibahas itu bisa saja terjadi karena menurut gua nih dari ketiga paslon ini yang memiliki bukan kartu apa ya yang memiliki istilahnya tuh bukan celah untuk dibully tuh ya dari Prabowo terkait kemarin food estate kan karena dari Kemhan kan. Yang kedua terkait dengan Wadas. Di situ kan Wadas tahu sendiri Del, ada konflik agraria di sana. Kayak Di masyarakat sana adat juga. Masyarakat adat juga sampai sekarang kan untuk tambang ini ya semen ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu dia pasir, sorry gue liat pasir. Nah, mungkin masalah-masalah itulah yang bakal concern. Cuman gini loh. Gue sempat baca artikel dari BBC, jadi dari ketiga paslon ini memang yang paling fokus untuk sering dia risetnya berdasarkan googling aja ya, pemaparan visi misi soal lingkungan hidup ini memang paling concern Anies, yang moderat itu adalah Prabowo dan ini yang terakhir itu adalah Ganjar. Kalau Anies itu bicaranya ya soal energi hijau, pembiayaan hijau. Sorry kalau gue salah. Kalau dari Prabowo yang ekonomi hijau. Kalau dari Ganjar itu ya pengurangan polusi lah segala macam gitu loh. Kalau nggak salah ya itu. Nanti bisa dicek link BBC-nya. Mungkin dari gue pendapatnya sementara gitu lah. Mungkin dari yang lain Mungkin ke Bang Gugum dulu bagaimana nih Abang melihat debat cawapres berikutnya ini siapa yang kira-kira akan lebih unggul di masing-masing tema dan bagaimana prediksi Abang? Karena besok cawapres ya. Yang banyak punya dosa nih kayaknya capres kan. Kemarin ya. Terutama yang udah menjabat nih. Yang udah menjabat kan kalau capres kan dua nih. Pak Prabowo sama Ganjar kan. Sebenarnya Pak Anies juga udah menjabat sih. Tiga-tiganya menjabat sih. Nah karena besok itu adalah cawapres. Mungkin nggak tahu apakah bisa tuh besok para cawapres itu menjadikan capresnya lawan jadi bahan serangan. Karena kalau misalnya cawapres ini mau mengejar serangan dari sisi kiprah mereka, kayaknya agak kurang banyak pelurunya ya. Kayak misalnya Prof Mahfud kan Menko Polhukam nggak megang masalah lingkungan. Gibran ya oke lah dia wali kota gitu kan. Kemudian Caimin kemarin kan nggak menjabat ya. Nggak menjabat, hanya ketua partai aja ya. Dan terakhir itu di zamannya Pak SBY beliau Menteri Ketenagakerjaan. Nah jadi kalau besok yang siapa yang oke, kayaknya sih mungkin Prof Mahfud sih kalau menurut saya sih. Karena besok akan banyak temanya nggak akan menyentuh sejarah-sejarah kesalahan beliau nih
walaupun ya titik lemahnya mungkin tadi Wadas akan diserang tuh soal itu. Gimana paslon 03 membahas mengenai pemberdayaan desa yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, misalnya kearifan lokal dan segala macam. Karena kan saat itu walaupun Pak Ganjar ya dalam waktu lagi konflik Wadas itu kan dia sudah pernah bilang ya, saya ini kan menjalankan amanah pemerintah pusat, program strategis nasional ya, sebagai gubernur saya harus, wakil pemerintah pusat saya harus jalankan gitu kan. Walaupun beliau juga tetap turun lah ke lapangan waktu itu tapi situasinya masih mesra tuh kan antara PDI dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian yang akan jadi pihak yang akan diserang ya besok itu menurut saya adalah Pak Prabowo sih, dalam hal ini Gibran maksudnya adalah. Nah, dua capres ini Pak Mahfud maupun Caimin ya, nggak tahu apakah mereka nanti janjian nih sebelum debat besok ya, seperti capres 1 sama capres 3 kemarin, kemungkinan akan nyerang Gibran nih. Kenapa? Karena besok kesempatan terakhir cawapres buat manggung, bro. Nah, kan di sesi yang pertama Gibran cukup baik nih untuk performanya. Nah, kalau besok tuh pasti dua ini akan berusaha untuk ya melakukan serangan-serangan mirip seperti Pak Prabowo di cornering kemarin lah gitu. Nah, jadi mungkin ya besok bahasan-bahasan soal Pak Prabowo ini akan dibahas tuh, ditembak ke Gibran, soal food estate ya, soal macam-macam ya, soal kepemilikan lahan mungkin jangan-jangan ya diulas lagi, muncul lagi, termasuk juga soal lingkungan dan segala macam ya, ya bisnis hijau segala macam itu mungkin juga akan diulas. Menurut saya sih gitu. Oke, terima kasih Bang. Berarti kalau menurut Abang yang paling unggul kemungkinan prediksi Abang Pak Mahfud. Mahfud. Kalau Irfan sendiri kita beralih bagaimana prediksinya tentang debat cawapres? Karena kemarin kan kita Mas Gibran itu di luar prediksi semua orang ya. Dikira ada yang bilang saya kira cupu ternyata suhu dan lain-lain. Nah, ini gimana nih kalau untuk di debat cawapres besok menurut Irfan? Kalau di debat cawapres nanti ya, kalau gue sih melihatnya akan menjadi ajang balas dendam Mahfud MD dan Cak Imin terhadap Gibran. Tapi bukan berarti Gibran di debat pertama unggul ya, karena kan yang mungkin membuat mereka merasa jengkel terhadap Gibran ini karena dari pertanyaan-pertanyaan yang Gibran ini yang nggak ada substansinya, dari istilah asing, singkatan gitu kan, hingga akhirnya dari KPU membuat aturan tidak boleh lagi dipergunakan singkatan-singkatan gitu. Jadi harus dijelaskan dulu, kalau ada singkatan harus dijelaskan. Nah, jadi ajang debat nanti, karena nanti debat cawapres yang terakhir ya, itu pasti akan gaspol antara Caimin dan Mahfud MD, khususnya akan tancap gas menyerang Gibran. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena ini momen terakhir mereka untuk menunjukkan gagasan terhadap calon pemilih itu. Nah, menariknya nanti kan temanya lingkungan hidup ya, karena yang lagi hangat-hangatnya sekarang yang bisa dijadikan bahan nanti untuk perdebatan kan terutama masalah food estate. Nah, food estate ini kan faktanya mandek sampai saat ini, nggak jalan, sampai ada istilah kan olok-olokan tanam singkong tumbuh jagung ya. Tapi bro, Indonesia bro, tongkat pun jadi singkong bro. Iya, Gimana ya, nggak terbukti ya? Terbukti. Yang dikali di food estate nggak terbukti ya, kenapa ya? Aduh, gue sampai batuk nih. Jadi itu bisa dijadikan senjata oleh Caimin dan Mahfud MD, karena kan posisi Gibran ya, yang berada di pemerintahan khususnya sama dengan Prabowo gitu. Jadi gua rasa akan berlangsung panas debat nanti. Kalau Irfan sendiri menjagokan siapa kira-kira di debat cawapres berikutnya nih? Ya kalau untuk yang lebih unggul sih ya antara Caimin sama Mahfud MD lah. Karena dari awal juga ya kita sudah tahu lah Gibran gitu kan seperti apa kemampuan dalam menyampaikan argumentasi gitu. Oke, begitu ya. Terima kasih. Terakhir nih kita sama Bang Dharma, bagaimana prediksinya tentang debat cawapres besok? Siapa nih jagoannya? Saya Gibran ya, beda. Wah, langsung ya. Gibran. To the point, saya Gibran. Kenapa Karena tuh? dia backgroundnya kan teknologi tuh, University of Technology Sydney. Ya mungkin prediksi kita dia bakal nyapuin portofolionya Prabowo. Tapi saya rasa semua juga punya dosa di sana gitu ya. Semua punya sedikit banyak punya masalah di tema ini.
tadi ada food estate-nya, ada wadasnya dan lain-lain itu kan semuanya ada inbreng masalah di tema itu. Jadi buat saya kayaknya Gibran lebih unggul ya, karena dia mau nggak mau pertama dia mewakili saya sebagai kaum muda, Kelihatan mudanya ya, kelihatan mudanya. Ya, kaum ya, muda, ya. ya kan. Terus ya dia lebih update lah mengenai masalah lingkungan, mengenai masalah ya itu kemarin kan juga ngomong tentang karbon ya. Itu kan dia udah melampaui Tema sebelumnya, kemarin, tapi itu membuktikan bahwa hari ini harusnya dia punya keunggulan dibanding yang lain. Ya kalau worst of the match ya menurut saya si Prof Mahfud ya. Oh, kirain tadi mau ngomongin yang lain. Beliau positifis banget. Oh, iya. Orang hukum, lagi-lagi masalah orang hukum yang ya memang mau bagaimana, dia hebat di satu sisi, sangat unggul di satu sisi, tapi di sisi lain kurang. Ya itulah resiko jadi spesialis. Bro, Tapi soal itu mau nanya nih, sorry Dar. Memang benar ya. Jadi waktu kemarin kan istilahnya Pak Prabowo terbuli lah ya, habis-habisan. Jadi paslon 02 ini mau nggak mau dia harus rebound nih. Nah kemarin waktu di debat KPK pun Pak Prabowo kelihatannya nggak perform. nggak bercahaya juga gitu, Iya. nggak perform juga. Nah kalau misalnya ente jadi Gibran nih sama paslon 02, keluar dari pressure ini ngapain dia? Ya tadi kan backgroundnya lebih brilian lah dibanding yang lain, lebih mencukupi CV-nya dibanding yang lain. Bukan masalah pengalaman ya, tapi mengenai isunya ya. Dan dia relatively yang nggak punya inbreng dosa di masalah itu. Kalau Caimin PKB, kenapa dulu nggak teriak gitu kan? Kalau Prof Mahfud lah dia yang jadi koordinator MK Kemenko Polhukam. Iya. Ya Gibran secara pribadi nggak ada masalah. Ya kalau buat saya yang penting cuma satu, dia jangan sampai kepancing. Mau cepet jawab, mau nggak. Ya kalau dia nggak bisa mengatasi itu ya bisa. Apakah mungkin putusan-putusan MK di era Pak Mahfud yang merugikan lingkungan bakal diserang juga ya? Nggak tahu juga ya. Tapi kayaknya model Gibran ya model nyerang. Apa mereka nonton video ini nanti terinspirasi jadi Oh iya. Jadi ada apa? Jadi iya. Dia nggak bakal sibuk nyapuin, malah dia jadi attacker, semuanya diserang dan iya. Dan harus gitu. Dan buat saya ya ini the last battle ya. Karena gambaran capres kita udah tahu siapa yang lebih unggul dari siapa. Ini Cawapres masih gitu. cara Prabowo di debat terakhir untuk nyapu kayaknya Enggak. Ini beliau paling ngomong tentang kebangsaan lagi. Iya, terakhir ya, Kebangsaan. terakhir. Indonesia kebangsaan. Udah harus Gibran mau nih besok Jadi tuh. ini adalah kesempatan terakhir lah ya mungkin menurut Bang Dharma, berarti dia timnya Mas Gibran di debat Cawapres berikutnya ya kan. Bang Iqbal, sebelum kita ke closing, mau tahu siapa menurut Bang Iqbal yang paling jago atau yang abang jagoin lah buat besok debat Cawapres nih? Besok untuk gue agak sedikit ini ya, maksud gue ya mungkin urutan atau gimana nih? Boleh. Siapa yang paling man of the match-nya lah kira-kira sampai yang Ya, terakhir? Bisa terjadi beneran Gibran. Yang pertama Gibran ya, timnya Gibran. pertama Konsisten ya. konsisten, yang kedua Mahfud MD, yang ketiga Jangan terpengaruh gua dong. enggak gue nggak terima, bener memang yang yang kata Bang Dharma tadi. Yang pertama Gibran, yang kedua Mahfud MD, yang ketiga Caimin. Mungkin Caimin lebih di drill nanti sama Anies kali ya, supaya lebih nutupin kekurangannya kemarin, supaya lebih mantep lagi gitu. Ayo Caimin, selepet lagi nih. Oke, selepet lagi. Ini deh aku masih penasaran sedikit nih, langsung ke Bang Gugu mungkin terakhir. Ini terakhir mulu kata orang-orangnya. Ini terakhir tapi nggak, tapi ini benar-benar penasaran seberapa kira-kira ketiga cawapres ini bisa konsen menyampaikan visi misinya. Nggak kayak debat yang kemarin kan, kita tahu lah justru visi misinya nggak kelihatan gitu. Nah menurut Bang Gugung gimana nih? Iya, kelihatannya memang kalau dari segi yang punya kemampuan bicara tepat waktu, lugas dan tepat sasaran Gibran ya. Mungkin dia akan menyampaikan gagasan bagus besok. Kemudian Caimin itu ada problem kalau menurut saya dari sisi orangnya sangat Ceplas-ceplos informal aja banget gitu. ya. Jadi menyampaikan gagasan tuh mungkin dia secara mengalir tapi kurang
pas ya, kurang tepat gitu, nggak tepat. Nah kalau Prof Mahfud ini saya agak khawatir memang dari sisi hukum, tapi entah gimana mungkin ya, karena beliau pengetahuannya hanya hukum, tapi itu akan dipiding lah pasti sama timnya. Selesai. Nah, nah itu ini kan kesempatan kedua Jatuh ini ya. mic-nya gitu. Nah itu tapi entah karena besok ini momen terakhir, semuanya pasti akan berusaha untuk menyerang nih bro, semua akan berusaha nyerang. Nah cuman nggak tahu apakah strategi 1-3 ini akan jogres nyerang yang nomor 2 gitu kan. Yang jelas nomor 2 pasti akan maksimal untuk itu buat nyerang lah. Nah memang besok ini gagasan kayaknya akan disampaikan sedikit tuh, inti aja. 20% gagasan, semuanya pasti akan kayak gitu. 80% mereka akan nyerang habis nih, akan nyerang habis semua, karena gimana pun ya Gibran harus keluar dari pressure kemarin Pak Prabowo, kemudian Pak Mahfud juga ya harus menambah, dan Caimin harus menambah efek bulian kemarin kan. Nah kalau selebetannya kalau Caimin, nah kalau itu besok terjadi misalnya Gibran tercornering lagi kayak Prabowo kemarin, nah mungkin di akhir itu akan sulit ya buat menyelamatkan image paslon 02 gitu. Yang kedua-duanya ya akhirnya bisa jadi prediksi orang selama ini paslon 03 akan terpinggirkan gitu kan, karena kurang jelas nih warnanya Pak Ganjar sama Mahfud kan, karena kan perubahan sama melanjutkan kan 1-2 kan, itu bisa jadi bergeser nih besok kalau memang gagal diselamatkan ya. Kalau menurut saya, kalau kata Dharma kan Gibran besok kayaknya berhasil. Dia akan membuktikan Gibran bahwa Saya suhu bukan cupu. bukan bahwa dia bener anak presiden. Iya, berpengalaman. Nah, berarti Bang Gugum masih menjagokan Prof Mahfud untuk masih Prof ya, Mahfud akan, karena dosa-dosanya menurut saya nggak untuk tema besok ya. Ya, begitu dia tadi. Tapi Pal, bentar, gua sebaliknya ya. Kalau gua agak kontra dengan saudara Dharma ya, karena gua rasa Gibran ini kan dari awal sudah ketahuan nih strateginya sama Caimin dan Mahfud MD. Jadi dia udah mempersiapkan nih apa nih strategi Gibran, apalagi sekarang sudah ada peraturan dari KPU. Nah, nanti dari Mahfud MD sama Caimin ini udah pasti nih Gibran nih bakal jadi ajang balas dendam gitu. Gue rasa nih pasti babak belur lah Gibran. ya, oke. Prediksi Berarti gua kalau seperti itu, bro. Irfan, Irfan berbeda. menjagokan siapa? Tadi kan belum ada nama nih. Iya. Kita tentuin di bawah nanti. Ya kalau jago menjago sih di antara 3 ya tetep lah gitu. Kalau secara pengetahuan kan ya tentunya Prof Mahfud. Buat Mahfud Kalau- ya, berarti tim Prof Iya, Mahfud 2, kalau Gibran 2 nih. Caimin ini ya memang orangnya terlalu humoris gitu. Jadi pembawaannya Nggak kita bisa diajak kayak serius, bro. nggak nonton debat capres cawapres Bicara gitu. konseptual agak Jadi ini kalau ya. untuk stand up komedi mungkin cocok kalau Caimin Aduh, lah ya. takut. Iya. Tapi bro, Iya, kalau bener. kalau nggak ada Caimin Bener. mungkin tongkrongan nggak rame. Iya, Iya, itulah. benar, Tapi benar, jadi mencairkan suasana. suasana. Iya, itu. benar. Terlalu Ya, cair. itu dia tadi teman-teman TPPL dimanapun berada. Kalau teman-teman setuju sama yang dijagokan Bang Gugum, kalian boleh like. Dia timnya Pak Mahfud, boleh like banyak-banyak. Berarti itu teman-teman setuju sama dia. Kalau misalnya teman-teman itu di timnya Mas Gibran atau Bang Dharma dan Pak Iqbal, itu bisa di-share video ini ke banyak semuanya. Jadi gitu kita lihat siapa yang menang, banyakan like-nya atau banyakan share-nya gitu ya. Itu dia tadi teman-teman yang belum follow tim advokasi peduli pemilu, boleh di IG-nya langsung. Adminnya ramah, tenang aja, nanti dibales kok kalau teman-teman mau nanya ataupun apapun perihal pemilu. Kemudian mungkin ada caleg yang mau konsultasi, boleh, adminnya ramah banget, ada di sini nih adminnya nih. Nah itu dia tadi, semoga ini probation terakhir saya sebagai MC magang ini ya, semoga ya. Itu dia tadi, TAPP pamit, bye, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.